Halo, perkenalkan nama saya Faisal Iksan Darmawan dengan nomor NIM 1920220000164. Saya akan menjelaskan tentang dramatisme. Dramatisme menurut Ken Burke. Nah, Ken Burke adalah salah satu penyair, terus salah satu filsafat juga yang berasal dari Amerika. Ken Burke dikenal pada abad 20 yang terkenal gara-gara dia adalah salah satu individu pertama yang menyimpang dari retorika yang lebih tradisional dan memandang retorika sastra sebagai tindakan simbolis. Dramatisme menurut Ken Burke adalah teori dramatisme sendiri adalah teori yang mencoba memahami tindakan kehidupan manusia layaknya drama. Dramatisme sesuai dengan namanya yang mengkonseptualisasikan kehidupan sebagai sebuah drama dan menaruh sebuah fokus kritik pada adegan yang diperlihatkan. Seperti dalam drama, adegan dalam kehidupan adalah penting dalam menyikapi motivasi manusia. Nah, dramatisme sendiri memberikan kepada kita sebuah metode yang sesuai untuk membahas tindakan komunikasi antar teks dan khalayak untuk teks, serta tindakan di dalam teks itu sendiri. Nah, drama adalah metafora yang digunakan bagi ide-ide Burke dalam 3 alasan, yaitu terdapat 3 alasan. Yang pertama, drama menghasilkan cakupan yang luas. Terus yang kedua adalah drama cenderung untuk mengikuti tipe-tipe atau genre. Nah, dalam genre ini ada layaknya seperti komedi, musikal, melodrama, dan lain-lain. Nah, untuk yang ketiga, drama selalu ditunjukkan pada khalayak. Drama dalam hal ini bersifat retoris. Nah, dalam dramatisme ada asumsi-asumsi yang tercantum. Yang pertama adalah manusia adalah hewan yang menggunakan simbol. Beberapa hal yang dilakukan manusia dimotivasi oleh naluri hewan yang ada dalam diri kita. Dari semua simbol yang digunakan, manusia yang paling penting adalah bahasa. Nah, yang kedua adalah bahasa dan simbol yang membentuk sebuah sistem yang sangat penting bagi manusia, menurut Sapir dan Wolf, yang menyatakan bahwa sangat sulit untuk berpikir mengenai konsep atau objek tanpa adanya kata-kata bagi mereka. Ya, untuk yang ketiga adalah manusia adalah pembuat pilihan. Dasar utama dari dramatisme adalah pilihan manusia. Hal ini ada keterkaitannya dengan konseptualis akan agensi atau kemampuan aktor sosial untuk bertindak sebagai hasil pilihannya. Nah, sedangkan dramatisme sebagai retorika baru. Dramatisme merupakan retorika baru. Bedanya dengan retorika lama adalah retorika baru lebih menekankan pada identifikasi, dan hal ini dapat mencakup faktor-faktor yang secara parsial atau dalam tidak sadar. Dalam mengajukan pertanyaan di samping retorika yang lama menekan pada persuasi dan desain yang terencana. Terus identifikasi dan substansi. Substansi adalah sifat umum dari sesuatu. Dapat digambarkan dalam diri seseorang dengan mendaftar karakteristik demografis serta latar belakang dan fakta mengenai situasi masa kini seperti bakat dan pekerjaan. Burke memiliki argumen bahwa ketika terdapat ketumpang tindihan antara dua orang dalam satu substansi, mereka mempunyai identifikasi. Nah, walaupun demikian, pada kenyataan dua orang yang tidak dapat sepenuhnya memiliki ketumpang tindihan satu dan lainnya. Burke sadar akan hal ini dapat menyatakan bahwa ambiguitas substansi, menyatakan bahwa identifikasi akan selalu terletak pada kesatuan dan pemisahan.
para individu akan bersatu pada masalah-masalah substansi tersebut, tetapi pada saat bersamaan tetap unik, keduanya disatukan dan dipisahkan. Itu menurut Book. Nah, selanjutnya adalah proses bersalah dan penebusan. Pada proses ini, konsubstansi atau masalah mengenai identifikasi dan substansi berhubungan dengan siklus rasa bersalah. Karena rasa bersalah dapat dihilangkan sebagai hasil identifikasi dan pemisahan. Bagi Book, proses rasa bersalah dan penebusan mengamankan keseluruhan konsep simbolisasi. Rasa bersalah, rasa jijik, atau perasaan yang menyebalkan adalah motif utama untuk semua aktivitas simbolik, dan Book mengidentifikasikan rasa bersalah secara luas untuk mencakup berbagai jenis ketegangan, rasa malu, rasa bersalah, rasa jijik, atau perasaan yang tidak menyenangkan lainnya. Nah, hal yang sama dalam teori Book adalah bahwa rasa bersalah adalah sifat intrinsik yang ada dalam kondisi manusia. Karena itu terus merasa bersalah. Kita juga berusaha untuk menemukan diri kita sendiri dari ketidaknyamanan rasa bersalah. Proses merasa bersalah dan berusaha untuk menghilangkannya ada di dalam siklus Book yang mengikuti pola yang dapat diprediksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulkarnain Dimas Muhammad, NIM 192022000123. Sistem atau hierarki. Brooke menyatakan bahwa lingkungan sosial ada dalam bentuk sistem tatanan atau hierarki tertentu yang disebabkan oleh kemampuan manusia dalam berbahasa. Bahasa memampukan kita untuk menggolongkan di dalam tatanan sosial, seperti lebih kaya dan lebih kuasa. Negatif. Sikap negatif muncul ke dalam drama ketika orang melihat kedudukan mereka di dalam sistem sosial dan mencari penolakan. Menolak terhadap sistem yang ada adalah fungsi kemampuan berbahasa dan bukti bahwa manusia sebagai pembuat keputusan. Mengorbankan adalah cara untuk upaya manusia dalam membersihkan rasa bersalah yang dirasakan sebagai manusia. Burke menyebut tipe pengorbanan yang menuju kepada diri kita sebagai mortifikasi. Ketika kita meminta ampun dan menyalahkan diri kita sendiri, kita melakukan mortifikasi. Penebusan adalah penolakan akan hal yang tidak bersih dan kembali ke tatanan yang baru setelah rasa bersalah telah dibersihkan untuk sementara. Lalu ada Pentat Kenneth Burke. Selain mengembangkan teori dramatisme, Burke menciptakan suatu metode untuk menerapkan teorinya terhadap sebuah pengumuman aktivitas simbolik. Metode tersebut adalah Pentat, atau metode untuk menerapkan dramatisme. Seperti ada yang digambar di bawah ini, di presentasi ini adalah bentuk pentat. Ada adegan. Di dalam pentat ada beberapa part atau bagian, yaitu adegan atau scene, memberikan konteks yang melingkupi tindakan secara sederhana. Scene merupakan istilah yang mencakup berbagai konsep tentang latar belakang atau setting secara umum dan lain sebagainya. Agen di sini adalah seseorang atau orang yang melakukan tindakan. Tindakan itu sendiri adalah Burke menganggap tindakan sebagai apa orang, seperti yang disinggung bahwa konsep tindakan atau act bersumber pada dua hal, yakni karakter dan pemikiran. Lalu ada agensi, merujuk pada cara-cara yang digunakan oleh agen untuk menyelesaikan tindakan. Lalu ada tujuan atau purpose, merujuk pada hasil akhir yang ada dalam bentuk agen untuk tindakan, yaitu mengapa tindakan dilakukan. Lalu ada sikap atau attitude, sebuah titik baru yang ditambahkan dalam pentat, yaitu cara di mana agen cenderung memposisikan dirinya kepada orang lain. Pengaplikasian pentat Kenneth Burke.
Kita menggunakan pentat untuk menganalisis sebuah interaksi simbolik. Penganalisis pertama-tama menentukan sebuah elemen dari pentat dan mengidentifikasi apa yang terjadi dalam suatu tindakan tertentu. Setelah memberikan label pada poin-poin dari pentat dan menjelaskannya secara menyeluruh, analisis kemudian mempelajari rasio dramatik proporsi dari suatu elemen pentat dibandingkan dengan elemen lainnya. Integrasi. Di sini ada sebuah tabel dari tradisi komunikasi, yaitu tradisi Mlek, yang bisa dilihat. Lalu kesimpulannya adalah dramatisme telah dikritik karena dianggap terlalu luas ruang lingkupnya. Tujuan buku sebenarnya adalah tidak untuk lebih menjelaskan pengalaman manusia secara menyeluruh dengan interaksi simbolis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.